Nama saya Siti XXX. Tak saya sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Alamat Aik Banir Penyambungan. Kelas 7-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menghadapi lajunya arus globalisasi saat sekarang supaya kita tak terkontaminasi pada hal negatif? Karena ceritanya laju, maka pakailah rem. Apalagi jalan ini menurun kencang. Kalau remnya blong, masuk ke jurang. Maka rem. Laju itu apa? Nafsu. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu keinginan. Ingin jadi ini, ingin jadi ini. Itu nafsu. Islam tidak membuang nafsu. Jadi kalau ada orang membuang nafsu, berarti dia sudah mati. Maka Islam meletakkan nafsu. Nafsu makan, tetap makan. Saya makan. Semalam sampai makan, tadi makan, malam tadi makan, entah berapa kali udah makan. Nampaknya kalau menambah agak 2 hari di penyambungan, gemuk badan. Makan, makan, makan. Tapi orang beriman itu makannya untuk apa? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Karena sholat tidak sah kalau tak tegak tulang belakang, kecuali darurat. Minum, untuk apa? Untuk supaya tegak beribadah. Karena kalau 3 hari tidak kena air, orang akan mati. Bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada gandum beras. Bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi kalau tidak ada semangat, putus asa, orang hanya hidup 3 detik saja, mati. Oleh sebab itu maka remnya apa? Remnya agama. Penguasa nafsunya besar, nafsu politik. Kalau tidak dekat dengan ulama, maka dia akan kebablasan. Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Gubernur, Wakil Gubernur harus dekat dengan ulama. Mereka ini akan merem. Nampaknya agak laju, ditepuknya bahu. Pak, injak rem. Nah, rem sikit. Ini agak ngeri ku tengok ini. Ini supir Medan ini kata dia. Nah, oleh sebab itu maka bagaimana dengan anak-anak muda kita? Kalian anak muda, nafsu bergelora, libido seksual tinggi, bagus kalian banyak-banyak puasa sunat. Apalagi tinggal di pesantren, puasa itu bagus. Kenapa? Jarang masak. Yang kedua, hemat uang belanja. Yang ketiga, nafsu ada, tenaga tak ada. Nah, nanti datang kawan, bro, itu ada cewek cantik. Ah, tak nampak aku lagi, udah gelap rasanya. Itu sunnah Nabi. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi obat bagi diri dia. Nah, rem ini harus tetap ada. Ingat-ingat mati, bahwa kita ini akan mati. Apa kata Jibril kepada Nabi? Ish masyita, ish, hiduplah, masyita, sesuka hatimu. Kau mau hidup jadi macam Fir'aun, silakan. Kau mau hidup macam jadi Qarun, silakan. Kau hidup macam mau jadi Bal'am, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi mayat, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian pelajar-pelajar, makan secukupnya, minum secukupnya, hawa nafsu seksual, banyak puasa sunat, terus belajar, banyak-banyak kerahkan tenaga. Olahraga berkuda, alimu auladakum as-sibahah war-rimayah warukubal khail. Ajarkan anak kamu sibahah, berenang, rimayah, memanah, rukubal khail, menunggang kuda. Nah, di sini nampak saya belum ada kuda. Cari kuda. Tapi kuda ini mahal Pak Ustadz. Oke, tak usah beli kuda. Memanah pun mahal Pak Ustadz. Cari rotan. Kalau tak ada rotan, batang sapu. Lobangi, latihan memanah. Nabi mendoakan sahabat, Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Memanah olahraga Islami, sunnah. Berkuda juga begitu. Tapi sekarang atlet berkuda kita ternyata tetangga sebelah. Atlet memanah kita bukan kita. Ini dikembangkan di pondok-pondok pesantren. Berkuda, memanah. Tapi kalau ini payah, modalnya besar, berenang saja. Karena saya tengok sungai banyak. Harus deras, berenang. Insya Allah kalau kalian berenang, hawa nafsu hilang. Apalagi kalau di tengah sungai, bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Jadi jangan khawatir, karena para ulama dulu pun juga melewati masa muda. Tak ada orang yang lahir langsung tua. Saya pun juga dulu pernah muda.
tapi diselamatkan oleh sahabat, diselamatkan oleh kawan. Maka berkawan dengan yang baik-baik. Kalau berkawan dengan tukang las, sedikit banyak kena bau, baju berlubang. Tapi kalau berkawan sama tukang minyak wangi, walaupun tak dikasihnya, baunya juga dapat. Berkawan dekat bunga mawar, insya Allah harum mawar semerbak. Berkawan dekat bunga tai ayam, nama ayam dibawa. Maka ini mesti berkawan dengan yang baik-baik. Insya Allah santri-santri, fatayat-fatayat yang ada di Ma'had Al-Mustafawiyah baik-baik insya Allah. Amin. Maka berkawan sama yang baik-baik. Lalu kemudian hindari pengaruh negatif dengan apa? Dengan senantiasa banyak-banyak bersolawat. Tadi malam saya dapat pesan dari ayahanda Tuan Guru, rupanya Allah turunkan karomah itu karena banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah mengapa kalau kawan-kawan, sahabat-sahabat jamaah berjumpa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli. Begitu juga kalau ada nanti di asrama, di kamar, di pondok, ada yang ngajak cerita, kabarnya si Anu itu begitu-begitu. Banyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah. Bagi pegawai-pegawai juga penting. Tapi pegawai Disduk Capil jangan. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, kalau ada orang mau ngurus akte kelahiran anak, dia tanya, Pak, sudah siap akte anak saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sesuaikanlah dengan keperluan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat anak-anak kita dalam globalisasi. Oh, ini yang mestinya dibaca tadi di awal. Ustadz, waktu kita sudah habis.